Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Namun saya akan membacakan ada 3 bagian ayat firman Tuhan. Judul perikop yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab adalah Al-Kekhawatiran. Ayat yang ke-32 bunyi firman Tuhan demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sehari sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jauh pembacaan Tuhan. Firman Tuhan demikian. Hari ini saya memberikan judul atau tema adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada bagian pasal ini kita melihat bersama-sama bahwa Matius akan menceritakan mengenai makna ungkapan Tuhan Yesus tentang kekhawatiran dalam Injil Matius ini. Namun pada pasal ini juga Matius ingin menjelaskan nasihat Tuhan Yesus kepada kita bahwa agar mereka dapat mengerti, memahami tentang kekhawatiran atau terkhusus supaya mengikutinya bebas dari kekhawatiran tentang makna, tentang makanan, minuman, pakaian, harta, kekayaan, supaya mereka utamakan Tuhan. Namun pada Injil Matius ini ditulis oleh Matius sendiri, dan ketika ia berada di Palestina, di Antioquia, dia akan menuliskan Matius ini. Namun tahun penulisan sekitar 60 hingga 65. Namun para penafsir teologi mengatakan bahwa Matius ditulis sekitar 70 Masehi. Tujuan untuk menuliskan kitab ini adalah untuk memberikan kesaksian kehidupan Tuhan Yesus, untuk meyakinkan bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias seperti dinubuatkan oleh nabi-nabi, dalam hal ini Nabi Yesaya. Namun Yesus berkata kepada kita bahwa kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Dalam pasal yang ke-33 ini, artinya ayat ini adalah kita maknakan bahwa terselung kita harus mencari hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan Allah dan Allah sebagai prioritas utama. Pertama, kita harus mencari keselamatan, syarat yang pertama, karena jauh lebih penting atau lebih berharga daripada kekayaan dunia. Apakah ini berarti kita harus mengabaikan jauh lebih berharga, mengabaikan segala pekerjaan? Tidak. Kita sebagai orang percaya, kita harus pertama mencari kerajaan Allah. Seorang Kristen tentu berbeda sikap mengenal hal-hal tersebut. Jika kita mengurusi kerajaan Allah,
atau prioritaskan Tuhan atau mencari keselamatannya, hidup kita akan taat kepadanya, membagikan kabar gembira kepada kerajaan ini kepada orang lain, maka Ia akan menjaga kita, mengawasi kita, urusin kita sebagaimana Tuhan Yesus sudah dijanjikan pada ayat ini. Pada waktu itu mungkin murid-muridnya sedang memikirkan tentang makanan, minuman, harta. Tetapi Tuhan Yesus berjanji bahwa ketika kalian mencari Tuhan, maka segala sesuatu itu saya akan tambahkan. Bonus untuk itu kita mencari kerajaan Allah. Namun pada ayat ini saya memberikan dua bagian penting. Yang pertama, apa yang harus menjadi setiap aspek kehidupan orang percaya? Yang pertama yang saya memberikan atau poin yang pertama adalah yang pertama kita harus cari adalah apa? Ada yang tahu? Kerajaan Allah. Kata kerajaan Allah dalam bahasa aslinya adalah seteo. Kata ini mempunyai kasus dalam interlinear, mengartikan bahwa ada dua kata kerja, jamak present aktif, yang artinya ini merupakan kata perintah yang harus dikerjakan dan tidak boleh tidak dikerjakan. Dikerjakan terus menerus. Artinya cari apa yang kita cari, yaitu kerajaan Allah. Jadi sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus mencari kerajaan Allah. Aktif terus menerus mencarinya. Tidak boleh tidak mencari. Apa? Ada pertanyaan buat kita semua. Apa itu kerajaan Allah? Di manakah kerajaan Allah? Banyak orang mempertanyakan kerajaan Allah itu di mana? Firman Tuhan sudah jelaskan bahwa kerajaan Allah atau sebuah istilah ini adalah digunakan untuk menggambarkan suasana damai sejahtera, aman, nyaman, sukacita, abadi, kekal, dirindukan, dinantikan oleh setiap orang percaya. Atau ada orang yang berkata, tempat di mana kehendak Allah terjadi. Atau ada yang berkata, tempat di mana melakukan kehendak Allah. Atau tempat di mana Allah berada. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa menjadi kerajaan Allah dan kebenaran, maksudnya di sini adalah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek kehidupan saya dan saudara yang diberkati Tuhan. Dengan kata lain, menempatkan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kata mencari ini menunjukkan kepada suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu yang sedang ia mencari atau sedang ia inginkan. Artinya kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai terutama dalam hidup kita. Atau mengejar perkara-perkara rohani jauh lebih baik
daripada perkara-perkara yang ada di bumi ini. Rasul Paulus pun menasihatkan kepada jemaat Tuhan atau jemaat Kolose bahwa carilah perkara yang di atas, bukan di bumi. Bukan di bumi. Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang di surga. Maka kita harus mencari adalah carilah perkara-perkara yang di surga, bukan di bumi. No. Kita sebagai orang percaya, melalui pertolongan Roh Kudus, kita dapat menikmati kerajaan Allah itu. Apakah saudara-saudara yang diberkati Tuhan sudah memiliki kerajaan Allah? Belum. Sungguh-sungguh mencarilah. Mencari dari sekarang. Bagian yang kedua, apa yang kita harus mencari setiap aspek kehidupan orang percaya? Bagian yang kedua adalah mencari kebenaran. Kata kebenaran dalam bahasa aslinya adalah diakosenui. Kata ini, mencari ini menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran berarti benar-benar terjadi, sungguh-sungguh terjadi, atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Akan tetapi juga penafsir mengartikan bahwa kebenaran Allah itu berarti kesetiaan Allah, atau kesetiaan Allah yang menolong dan membela orang-orang yang mencari Allah. Tetapi bagaimana juga maksud Tuhan Yesus adalah jelas bahwa kalau kita terutama mencari kerajaan atau ada dan kebenarannya, maka Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Terutama kita harus mencari kebenarannya. Dan yang pertama adalah kita harus mencari kebenaran. Para pengikut Kristus diminta untuk mendahulukan kerajaan Allah dan otoritas, karena segala sesuatu ini adalah Dia yang berkuasa, Dia yang otoritas. Oleh sebab itu kita akan mencari kerajaan Allah, dan Allah meminta kepada kita bahwa kita harus mencari kebenaran yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang mengikut Yesus memberitahukan bahwa kita harus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala hal yang lain, segala aspek kehidupan kita, maka segala hal yang lain Tuhan akan menampakkan kepada kita. Kata mencari menunjukkan kepada kita bahwa kita harus terus menerus sampai seumur hidup kita harus mencari Tuhan. Itulah keputusan kita. Jangan mencari kekayaan, harta, ini sementara saja. Suatu saat akan lenyap. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita yang sudah tebus, sudah dibebaskan dari segala dosa, kita harus mencari Tuhan. Kita harus utamakan Tuhan. Pribadi saya, kesaksian hidup saya, dulu saya susah untuk sekolahnya, tetapi ketika saya utamakan Tuhan, orang tua saya tidak sanggup, tidak bisa untuk sekolahkan saya. Tetapi tindakan apa yang saya lakukan, saya utamakan Tuhan. Dan ayat ini adalah ayat panggilan saya. Ketika ayat ini saya pegang, mencari Tuhan, maka sekolah SMA saya dibayarkan oleh orang lain. Itu salah satu mujizat yang nyata ketika kita utamakan Tuhan. Ketika kita mencari kerajaan Allah, maka Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita sedang pergumuli. Mari, firman ini kita harus terus menerus mencari kerajaan Allah itu. Hari ini tema kita adalah
mencari kerajaan Allah. Bagian yang kedua adalah utamakan atau menjadi kerajaan Allah. Yang kedua adalah mencari kebenarannya. Firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau memberkati berkat firman Tuhan ini dalam nama Yesus, dan membawa pulanglah damai sejahtera dari Allah Bapa yang di sorga. Inilah doa dan ucapan syukur kami, berdoa